Fa inna zamana maftunun, zaman sudah terkena fitnah. Wa ahlahu adil haqqina kibun, dan penduduknya sudah meninggalkan kebenaran. Illa man sya'allahu minhum, kecuali orang yang ditakdirkan Allah, wa humul aqallun, dan mereka adalah sedikit. Lewat kitab itu kitab yang mengandung mutiara-mutiara hikmah yang disebut oleh Imam Ibnu Athaillah. Dan saking dalamnya itu, kata berhikmahnya itu lebih dari 200, disarahi berbagai sarah. Arti sarah itu dikomentar lebih panjang, macam-macam kitab itu. Ada namanya Ibnu Ajibah itu mengomentari kitab syarah hikam, namanya Iqabul Imam. Ada lagi yang lain-lain, ada lagi ya Hikam al-Athaiyah yang dikarang oleh Jasad Ramadan. Ya, guru-gurunya bahkan mensyarahi juga banyak sekali dari Timur Tengah itu. Syekh Nawawi Al-Bantani juga mensyarahi, tapi beliau mensyarahi sesudah hikamnya itu dibabkan dulu, ditabwin. Jadi hikam itu kata-kata 1, 2, 3, 4, 5 itu kemudian dikumpul-kumpulkan, dijadikan bab, namanya tabwibil hikam, yaitu oleh Syekh Ali Al-Muttaqi Al-Hindi, orang ulama India yang ada di Madinah. Nah, sesudah jadi tabwibul hikam yang dinamai namanya An-Nahdul Atam ala An-Nahdul Atam fi tabwibil hikam, baru oleh Syekh Nawawi disalah. Namanya Misbahul Tulab ala Nahdil Atam fi tabwibil hikam. Jadi itu ada kitabnya, jadi banyak sekali. Nah, saking dalamnya sampai ada yang mengatakan kalau boleh selain Quran boleh dibaca di dalam salat, ya hikam itu. Cuman kan nggak boleh tetap aja. Andai kata boleh, tapi ada yang mengatakan begitu. Kemudian ada yang mengatakan kadal hikam ayakuna Qur'an. Hikam itu hampir kayak Quran, dalamnya, luasnya. Saya kira itu sebagai komentar ya. Di pelajaran yang lebih rahimahullah qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Di yang pertama dulu kita mengaji itu tentang bagaimana kita kalau ada kita apa namanya itu di sana disebutkannya itu kalau kita ada kesalahan itu kita jangan putus asa. Min alamat al-i'tibat 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudil salam. Ya, orang yang berpegang pada amal saja itu dia kehilangan harapannya ketika dia melakukan kesalahan. Artinya orang ini memegangnya pada amal bukan pada Allah. Ya, ketika dia salah itu dia seperti tidak punya harapan. Ya, nah itu tidak boleh. Kita ini kalau kita kesalahan itu manusia itu manusiawi, ya, kecuali Rasul saja. Ya, itu kalau belum ada wahyu juga bisa keliru. Ya. Jadi arti Rasulullah itu kan tidak pernah bicara kecuali wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak berbicara kecuali dari hawa nafsunya, kecuali wahyu. Nah, tidak berarti Rasulullah itu tidak ada kesalahan. Cuma
kalau belum wahyu dia bicara atau ngomong atau mengambil sikap, kemudian wahyu turun, disalahkan, dia kembali ke wahyu. Maksudnya dia tidak pernah maunya sendiri. Ya, kalau sudah ada wahyu ke wahyu. Nah, lagi contohnya nanti kan ditegur, ya, seperti abasa wa tawalla an ja'ahul. Jadi waktu Nabi itu ada tamu yang orang Quraisy, ada seorang yang buta, kemudian Nabi masam mukanya kena ini ditegur oleh Allah, nggak boleh begitu. Dia belum tentu yang buta itu lebih baik daripada yang orang besar-besar itu. Ada yang pernah lagi ditegur juga Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan pada kamu? Tidak ada sesuatu yang diharamkan, yang dihalalkan untuk umat, tapi mengharamkan untuk dirinya sendiri. Ditegur oleh Allah. Kenapa? Kamu juga tidak boleh mengharamkan dirimu sendiri. Pernah Nabi mengizinkan orang yang utur ikut perang, ya, karena Nabi yang sudah tahu ya bahwa ini orang ini benar apa tidak, cuma alasan doa. Ternyata orang munafik itu cuma nakal, maksudnya ini tidak bisa perang karena begini, padahal bohong. Nah, ditegur oleh Allah, lima azinta, lalu kenapa mengizinkan mereka? Afallahu a'lam. Tapi dimaafkan oleh Allah karena belum ada wahyu, belum ada wahyu. Nah, itu artinya, nah kalau kita manusia ini lazim pasti ada salahnya. Jadi kita jangan putus asa ketika melakukan kesalahan. Karena itu memang itu kita manusia diberi mahallul khata wa nisyan. Cuma kita bertobat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Nah, jadi kalau mengerjakan sesuatu fa'alu fahishatan, keburukan, aw zalamu anfusahum, menzalimi diri mereka, langsung ingat pada ini salah. Terus zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi asal salah, nah, itu ini yang kemudian. Tapi tidak boleh juga kita terlalu apa ya, apa yakin, ya, terlalu kita ini sudah sholat, sudah puasa, sudah, jangan terlalu juga yakin ya bahwa kita itu pasti, gitu kan. Kenapa? Karena bisa saja amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dulu itu kalau orang yang baik-baik itu kalau dia mengamalkan sesuatu yang baik, kemudian dia tetap saja walladzina, apa itu ayatnya itu, walladzina atau ya ma'atu wajilat qulubuhum. Kalau orang yang mengerjakan apa yang dikerjakannya, ya, hatinya takut, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Siti Aisyah tanya ayat ini orang yang mengerjakan kebaikan takut apa dulunya itu? Ahum alladzina yaznuna, apa ini dulu orang penzina, wa yashrabuna al-khamra, meminum dulunya peminum, sehingga juga kalau mengerjakan satu kebaikan tidak, bukan itu, bukan ahli zina, bukan ahli ulaya surukun, ya, wahum yusalluna wa yasumuna, mereka itu orang yang puasa dari dulu, cuma dia takut kalau tidak diterima amalnya, jadi rasa takutnya nggak hilang, ya, walaupun sudah baik. Tapi kalau kita mengerjakan kesalahan juga harapannya kita tetap ada
Padahal mereka yang katanya tadi itu orang yang apa namanya, alladzina yusari'una fil khairat, al kebaikan dia paling cepat, wa hum laha sabiqun, dan dia cepat mendahului. Tapi ketika dia sholat, ketika dia puasa, nangis dia. Padahal dia kalau ada kebaikan, ada urusan, dia paling di depan. Urusan sedekah di depan, urusan sholat di depan. Tapi giliran dia sholat, ibadah, nangis, takut. Jadi inilah pelajaran yang kita dapatkan. Nah yang kedua ini kita diajarkan iradatukat tajri ma'aiqam amatillahi iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Hendakmu untuk tajrid, melepaskan diri dari urusan yang sifatnya tajrid itu artinya itu meninggalkan keterkaitan dengan dunia, jual beli, berdagang, makanya itu tajrid. Tapi tidak mau nyebab, tidak mau melakukan asbab, itu tajrid. Ya, padahal ma'aikamatillahi iyyaka fil asbab, sedangkan Allah menempatkan kamu masih di dalam asbab. Mestinya di dalam asbab masuk di wilayah tajrid. Jadi sebenarnya dia belum waktunya ditajrid. Melepaskan diri ibadah saja itu belum. Tapi dia maksa. Nah, itu katanya minasyahwatil khafiyah, termasuk nafsu yang tersembunyi. Kenapa nafsu? Karena dia itu ibadahnya didorong oleh keinginannya, bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajridnya itu bukan diperintah oleh gurunya. Nah, biasanya ada guru itu tahu kamu itu. Makanya kalau dulu orang kalau mau belajar rekat itu pegang dulu. Di sini nyanyi nih. Oh, ente belum. Kalau dulu tuh, ya 3 kali masih belum. Ininya belum. Kalau sekarang beatnya masalah aja tuh. Semua udah masuk, udah waktunya enggak, pokoknya dibayat saja. Nah, itu beda. Jadi kalau dulu kalau orang mau masuk dalam wilayah tajrid, itu dilihat dulu ininya udah siap belum. Hatinya nih, kalau masuk pengen makannya enak, pakaiannya bagus, naik mobil, itu belum. Nah, itu namanya dia fi maqamul asbab. Apalagi dia masih punya keluarga, punya anak, punya istri, dia nggak mau dagang, nggak mau usaha, nggak mau apa, dia mau sholat saja. Nah itu minat syahwatil khafiyah. Jadi bukan orang-orang mestinya di dalam masjid asbab punya tanggungan, dia lari ke sono di masjid, keluar sholat. Lah anaknya bagaimana? Istrinya bagaimana? Ya, nah itu namanya itulah. Sebaliknya, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyyah. Jadi kalau kamu mengendaki ke alam asbab, padahal Allah sudah mengendaki kamu, menempatkan kamu di maqam tajrid, sudah nggak boleh lagi, ya. Itu namanya dia itu inhitat, turun dari himmatil aliyah, cita-cita himmah yang tinggi. Jadi himmah itu ada 2, himmah aliyah, himmah daniyah, rendah. Jadi dia sudah di makam tinggi, dia dekat dengan Allah, tapi masih ngurusi urusan duniawi. Nah itu orang yang sudah tepuh, kemudian dia hartanya sudah banyak, tidak punya tanggungan apa-apa, masih nyari duit aja.
Nah, itu kebalik namanya. Kita mestinya sudah zikir saja, sholat saja, sudah semuanya anak cucunya sudah semua pada berdiri sendiri, hartanya masih banyak. Enggak, ini masih mau ngumpulin aja. Buat apa? Itu namanya inhifat, turun dia itu. Nah, jadi sebenarnya kita itu mestinya seperti apa? Aja seperti posisi kita masih di mana? Kalau masih di makam asbab itu, ya katanya di sini disebut wa'lam anna mutasabbib wal mutajarrid amilani lillah kullu wahidin minhuma hafala lahu sidqut tawajjuh ila Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya orang yang berada di mutasabbib dalam alam sebab maupun juga alam mutajarrid yang sudah meninggalkan sebab, tidak lagi urusan-urusan duniawi, dua-duanya sebenarnya bekerja karena Allah. Jadi tidak berarti itu kemudian jelek. Ya, orang hidup mencari rezeki untuk anak-anaknya itu tidak bukan sesuatu yang jelek. Dua-duanya amilani lillah. Kullu wahidin minhuma, karena masing-masing keduanya itu hasalalahu sidqut tawajjuh, yaitu penghadapan yang benar atau mengarahkan secara benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama karena Allah. Cuman memang yang tajarrud itu lebih afdal. Kenapa? Nggak ketemu orang-orang yang banyak dosanya, itu nggak ketemu. Ketemunya orang-orang yang soleh-soleh semua. Habis sini kan banyak urusan dunia itu, banyak ketemu macam-macam itu kan. Iya, ketemu jin, banyak segala macam itu. Nah, tapi sepanjang kita di dalam hal yang dalam keadaan yang benar, jalan di jalan Allah, walaupun kita mencari rezeki, itu masih di dalam, artinya sama-sama di jalan Allah. Ya, itu anunya itu sama-sama amilani lillah. Cuman masalahnya itu, dan kita tidak boleh meninggalkan pekerjaan yang Allah berikan kepada kita. Keahliannya itu nggak perlu meninggalkan. Ada orang ahlinya dagang, ya dagang. Ahlinya dia bertani, ya tani. Ya, itu artinya Allah mentakdirkan kita itu. Ada yang takdirnya itu jadi ustaz, ya udah jadi ustaz. Itu memang begitu, itu profesinya dijaga. Ada yang jadi birokrat, wali kota ini, ya wali kota. Kita tidak boleh meninggalkan apa yang Allah, karena kita mencari sesuatu yang lain menurut pandangan saya, bukan menurut pandangan Allah. Jadi namanya al-iqtida. Kalau kita menurut pada iqtida, itu bukan nafsu kita, ikuti saja apa jalan Allah. Kecuali pekerjaannya itu pekerjaan yang dilarang, itu wajib pindah. Makanya barang dilarang di situ, ya bekerja di tempat maksiat ya harus pindah. Itu mah. Oh, saya kan ditakdirkan rezekinya di sini, iya itu rezekinya, tapi tidak halal itu. Ya gitu. Jadi kalau yang tidak halal, yang haram wajib pindah. Tapi sepanjang di dalam wilayah yang dibenarkan oleh Allah, nah itu. Sebenarnya kalau kita melihat, ya, sahabat itu dulu itu membagi waktunya itu apa ya? Sebenarnya tidak harus 100%. Asbab dan tajarrud itu bisa kita bagi. Para sahabat itu mereka berdagang, tapi dia tajarrud. Ya. Jadi mungkin orang dulu itu saya kira itu ya. Jadi mereka di alamul asbab itu dari jam pagi ngaji biasanya sampai jam 10. Dan 10 mulai ke pasar, ya kan, sampai maghrib. Nah, habis maghrib ngaji lagi.
habis ngaji ketemu keluarga. Jadi dalam satu hari satu malam ada dia di situ berada di alamul asbab, ada juga di alam tajrid. Ngaji begini ini kan nggak ngurusi yang lain-lain, ngaji gitu kan, ada waktunya itu. Kemudian ada juga untuk keluarga. Tuh. Sekarang itu enggak, dari subuh sampai sore alamul asbab aja, dari dunia saja. Habis maghrib malam dunia lagi, membicarakan apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan itu. Jadi untuk menghadap Allah nggak ada itu satu hari satu malam. Jadi dari dunia ke dunia namanya itu. Jadi makanya di situ disebut jangan kamu itu minal kaum ilal kaum. Katanya di sini, jangan dari dunia ke dunia saja. Dari pagi dunia sampai sore dunia, malamnya dunia lagi, besok subuh dunia lagi. Minal kaum ilal kaum namanya itu. Kalau himar raha, kayak keledai yang menggiling gandum atau sapi menggiling gandum itu. Kan dia dari pagi dia muter aja di situ aja, muter lagi, muter. Yang diikat sininya itu kan, dia giling gandum kan muter. Satu hari jalan, tapi ya di situ aja. Jadi itu namanya kita minal kon ilal kon. Dari pagi dari dunia ke dunia, nggak pernah ke akhiratnya, nggak pernah. Jadi banyak orang yang kayak gitu. Jadi mestinya ada di alamul asbabnya ada, di alamul tajridnya ada. Ya itu bisa secara Nah, ada contoh misalnya, ini kalau orang haji itu kan ada orang yang dia haji, dia untuk ibadah, namanya tajrid. Jangan di sana mau haji nyari ini nyari itu, dagang di sananya. Nah itu namanya asbab. Sudah di sininya dagang, sampai di Mekah dagang lagi. Padahal mestinya di sana itu ya ibadah ya selama 1 bulan. Ya ibadah, jangan cari tunang. Ini dagang. Iya nggak mau rugi katanya ya. Tawaf terus ya. Bukan tawaf di Ka'bah, tawaf di pasar itu kan. Tawaf aja di pasar. Nah sebaliknya itu ada yang di sana itu tugasnya apa? Tugasnya petugas kesehatan. Jadi ngurusi orang sakit, jamaah yang sakit. Nah tugas dia tugas asbab. Ya kalau hajinya itu ya sekedar yang wajib-wajib saja. Nah dia tugas kesehatan di sononya di masjid terus. Nah tugas ente itu ngurus jamaah, mengobati, bukan ibadah. Kalau ibadah jangan jadi petugas kesehatan, jamaah haji namanya itu. Nah, ini terbalik-balik ya. Yang mestinya ibadah dagang di sana, yang mestinya ngurus jamaah ibadah. Ya. Ini kan tidak proporsional namanya, tidak seharusnya itu layak. Ini ya itulah saya kira pelajaran yang hari ini kita, supaya kita ada makam-makamnya namanya. Kalau makamnya makam asbab, kita jangan masuk ke wilayah tajrid. Ya, sebab apa? Kalau dia belum makamnya masuk ke wilayah tajrid, akhirnya nggak kuat dia. Nggak kuat, makanya nggak enak. Akhirnya dia balik lagi ke asbab lagi. Sudah masuk ke wilayah aliyah, dia masuk ke tajriyah. Dan jeleknya apa? Dia bilang, di sono itu makam tajrid nggak ada apa-apa, nggak dapat apa-apa. Padahal dia nggak dapat karena dia memang belum makomnya. Nah kalau sudah makomnya kan enak ya, mendapatkan banyak sekali.
ya, ketenangan, banyak-banyak ilhamat, banyak-banyak dari Allah, namanya banyak al-waridat, al-ilahiyah. Jadi kalau orang banyak wiridnya, banyak apa namanya itu, nanti banyak dapat dari Allah, namanya waridat ilahiyah. Ilmu itu ada ilmu tasbiyah yang kita usaha belajar, tapi ada ilmu namanya wahbiyah, makanya al-mawahib al-ikhtisasiyah. Itu mawahib itu ilmu yang diberi oleh Allah, bukan hasil belajar, tapi hasil mengamalkan pelajarannya. Makanya Rasulullah mengatakan man amila ma'alima 'allamahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang diketahui, ya punya ilmu, diamalkan, nanti 'allamahullahu ma lam ya'lam. Allah memberi dia sesuatu yang tidak dia ketahui. Itu namanya waridat ilahiyah. Ya. Nah, waridat itu semua bisa dapat. Cuman ada yang masuk, ada yang enggak masuk. Jadi ada dari Allah dikasih. Ya. Tapi mentok. Karena di sininya belum siap. Ya, balik lagi. Ada yang masuk, ada yang sampai di telinga doang. Mentok. Tapi ada yang dari telinga masuk sampai ke hatinya, sampai mengeluarkan nur, cahaya. Nah itu namanya orang yang sudah makomnya juga. Nah itu biasanya orang yang banyak wiridnya ya, banyak mengamalkan, banyak yang sudah masuk ke makam tajrid tadi. Maka itu dia mempunyai banyak. Tapi kalau belum makam dia masuk, dia bilang di situ nggak ada apa-apa. Dia lihat apa-apa, nggak dapat apa-apa. Emang belum siap ente. Bukan tempatnya ente di situ, belum. Itu sehingga nanti Allah yang mengarahkan kita ke situ. Atau guru kita, biasanya guru kita, waktunya ke situ. Jadi itulah apa namanya itu. Kalau kita itu bisa menempatkan posisi kita di mana saja sebenarnya, dalam urusan duniawi juga begitu. Kalau kita jadi tukang ahli apa pendidikan, ya jangan jadi kepala pasar. Ya kan Pak Wali Kota. Ini pendidikan basisnya jadi kepala pasar. Kacau baru itu. Nah, itu saya kira. Yang penting kita istiqamah dalam Allah Subhanahu wa taala. Saya sering di mana-mana memperingat bahwa sekarang ini sebenarnya sudah lama, sudah lebih dari 100 tahun masyarakat ini ditahwil namanya, dibelokkan, ya tahwilan, supaya tidak di jalan yang benar itu ditahwil. Nah, ada upaya-upaya untuk membelokkan, kemudian ditasdid, dihalangi, kemudian ditasdid, dibuat orang ragu-ragu terhadap ajaran. Namanya bahasa sekarangnya distrust, ketidakpercayaan. Misalnya orang jangan untuk pesantren itu kayak gini menakutkan itu. Lah pesantren itu kan pabrik kiai. Lalu kalau orang takut pesantren, pabriknya tutup. Nah kalau pabriknya tutup, nggak ada kiai ke depan. Wah itu bahaya itu. Itu namanya harakatut tasdid. Kemudian ada juga melemahkan umat, melemahkan juga pemimpin. Taiful qiyadah namanya, kepemimpinan kiai dilemahkan supaya orang jangan percaya pada kiai, jangan menjadikan kiai jadi pemimpin. Itu qiyadah namanya taif. Terus takwil dipecah belah, ujung-ujungnya ditablil, disesatkan. Jadi itu tahwil, kemudian tasdid, penghalangan,
tasdik, ketidakpercayaan distrust, tab'ib, pelemahan, kemudian apa namanya itu tafrid, pecah belah, tadlil, penyesatan. Jadi orang supaya tidak, dan ini sebenarnya saya sering katakan sudah lebih dari 100 tahun. Dari mana itu dapatnya itu? Ya itu di kitab I'anatul Talibin itu ada di sana. Ya, apa kata I'anatul Talibin? Fa inna zamana maftun, zaman sudah terkena fitnah. Wa ahlahu adil haqqi nakibun, dan penduduknya sudah meninggalkan kebenaran. Illa man sya'allahu minhum, kecuali orang yang mendengarkan Allah, wa humul aqallun, dan mereka adalah sedikit dan tidak natibuna adil haqq. Jadi natibuna adil haqq itu namanya ditahwil. Jadi dari kebenaran dia dibelokkan, tahwil. Makanya kita kalau suruh baca doanya apa? Allahumma hawwil halana ila ahsanil hal. Jadi ya Allah, balikkan keadaan kita itu kepada yang ahsanul hal, keadaan yang lebih baik, ahsanul hal. Tapi dari pihak lain itu hawala ahwalana, membelokkan tahwil ahwalina kepada aswa'il hal, kita belok, yaitu nakibu adil. Ini sudah 100 tahun yang lalu itu kita itu ngomong begitu itu, jadi sudah ada. Saya pikir itu berkaitan dengan masuknya penjajahan di Indonesia, mengubah cara berpikir umat, dibelokkan, sudah tidak lagi kepada kebenaran. Dan yang penting bagaimana bisa makan, bisa minum walaupun tidak benar, gitu kan. Nah itu. Yang kedua, katanya di kitab itu disebut wasaral masyhur 'indan nas man wafaqahum ala anfusihim, yang mereka jadikan disyukuri, dihormati, itu orang yang cocok dengan selera mereka. Selera mereka nakibuna anil haq, meninggalkan kebenaran. Yang dihormati itu yang cocok dengan dia, orang-orang yang tidak berada di jalan benar. Wa in kana ghaira mustaqimin lillah, walaupun tidak istiqamah di jalan Allah. Itu namanya tahwilul qiyadah. Qiyadah itu mengubah, membelokkan kepemimpinan. Al-qiyadah dibelokkan, ya, kepada pemimpin yang tidak istiqamah di ghaira mustaqimin lillah. Wal mazmumu 'indahum man wa man khalafahum wa in kana 'abdan shalihan. Dan yang dicela oleh mereka itu orang yang tidak sesuai dengan mereka, yang sudah meninggalkan kebenaran itu. Wa in kana 'abdan shalihan, walaupun itu hamba yang soleh, buat cocok, nggak dihormati, dari rumah syukur, nggak bisa, sudah. Jadi sudah belok. Tapi dulu apa-apa sama kiai, mau nikah minta kepada kiai, mau dagang kiai, mau dagang, mau nanam kiai, mau anaknya minta sama anaknya kiai, semua. Belakangan sudah nggak perlu kiai lah, namanya tahwil. Itu sudah terjadi. Nah, watarahum yamdahuna man la yasahilul madha, mereka melihat mereka memuji orang yang tidak sepatutnya dipuji. Padahal kan mestinya dipuji, tapi dipuji lima bakati iyam karena cocok dengan mereka. Wa sukutihi ala batilihim, dan diam terhadap kebatilan mereka. Nah ini sudah tahwil. Wa yubaytumuna man yukhalifuhum wa yumsihum fi dinihim, dan mereka mencela orang-orang yang tidak sesuai dengan mereka dan memberi nasihat pada agamanya pada mereka. Ini bukan nasihat, bukan baik, cerewet katanya. Ini Ustaz cerewet banget.
Hadza halul aktsar, ini kebanyakan orang. Jadi ada tahwilan ini. Nah ini kita baik, kita jaga dulu umat ini jangan sampai terkena tahwilan. Itulah makanya dulu para ulama, dulu ulama itu kan bikin pesantren. Di pesantren itu kan dia mencetak, tapi ulama kan melanjutkan. Sebab ulama kan nggak semuanya itu selamanya kan mati. Iya, ketika meninggal itu kan kalau mobilnya nggak ditinggal, lalu istrinya ditinggal, kalau dibawa nggak mau jadi istri kiai itu, sawahnya ditinggal, ilmunya dibawa lah, kalau nggak ada gantinya gimana? Ya, hatta idza lam yabqa alimun, kalau tidak sampai tidak orang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhala, orang akan mengambil manusia yang bodoh-bodoh sebagai pemimpin. Tidak itu after bidari. Makanya ulama bikin pondok, bikin santri untuk melanjutkan. Tapi ketika terjadi tahwilah, harakat tahwilah, ini berasal tahwil dari paham pemikiran, paham keagamaan, dari kepemimpinan, tahwilul qiyadah, tentang akhirnya ulama itu nggak bisa sendiri. Kalau waktu masih bikin pondok sendirian, tapi ketika menghadapi gerakan-gerakan itu gabunglah para ulama itu, makanya mendirikan namanya Nahdlatul Ulama untuk menghadapi ini. Jadi untuk menjaga umat, lihimayatil ummah, ya, daripada itu anit tahwilat wa tasdidat yang untuk penghambatan buat tasdikat yang berat-berat itu harus dihadapi bersama namanya sekarang berjamaah, bahasa birokrasinya berkolaborasi antara ulama menghadapi menjaga umat. Itulah bersama itu, karena itu berat. Dan sekarang ini kalau 100 tahun seperti itu, sekarang sudah makin bahasa sekarangnya TSM namanya. TSM tahu? Terstruktur, sistematis, masif, makin hebat. Nah itulah makanya ini kita gabung ulama-ulama pada harus punya untuk menghadapi TSM, ya, dan sampai satu diperkuat. Pengajian harus diperbesar supaya kita terus menjaga umat ini jangan terbawa oleh pikiran-pikiran yang menyimpang tadi, paham-paham agama yang menyimpang tadi. Paham agama juga begitu. Ada namanya liberalis. Liberal itu mengalahkan nas dengan maslahat. Itu liberal. Jadi kalau ada maslahat ada nas kalah nas. Wah itu kalau boleh habis nas, Quran habis semua itu. Wah ini tidak maslahat, hilang ayat ini ayat tidak maslahat, habislah Quran habis, hadis habis semuanya. Jadi mengalahkan ayat Quran dengan akal manusia. Tahwil namanya itu. Tahwil faham. Tahwilul faham. Paham kita belokkan. Ada paham lagi yang kesempitan. Tekstualis namanya. Quran hadis saja. Selain Quran kita dibuangin semua. Ya. Kenapa? Ini bid'ah. Lah, Quran itu 30 juz. Masalah itu bertumpuk-tumpuk dari tahun ke tahun. Makanya kalau Imamul Haramain mengatakan fa'inna ma'adam syariah sadara 'anil ijtihad. Syariah itu banyakkan dari ijtihad, bukan dari nas. An-nas la yafi bil usri min asyar syariah, tidak sampai 10%. Lianna an-nusus mahdudah, nas terbatas. Walakin al-waqa'i wal hawadith wal nawazil ghair mahdudah. Tapi peristiwa-peristiwa masalah-masalah enggak pernah terbatas. Makanya ulama memberi
jihad dengan kitab-kitab itu. Kalau baca Fathul Mu'in kan begitu, law, law. Andai kata ada begini, hukumnya begini. Andai kata begini, padahal andai kata itu masih belum terjadi. Tuh, namanya law. Law itu kalau. Ya, andai kata begini, itu begini. Ini begini. Jadi setelah terjadi itu, oh ini sudah ada di Fathul Mu'in. Sudah ada dia. Itu ulama itu. Nah kalau ini nggak ada, kita bingung. Ini peristiwa ini gimana itu? Nggak ada kitabnya ini. Nah, cari di Quran, nggak ada di Qurannya. Quran itu yang pokok-pokok kan. Namanya itu dalam bahasanya Imam Al-Qarafi, al-jumud alal mangkulat abadan. Statis pada teks-teks Quran saja selamanya, kata Imam Al-Qarafi, dalalun biddi, itu kesesatan dalam agama, wajahlun bil maqasid ulama muslimin, dan dia itu merupakan ketidakpahaman, kebodohan terhadap apa yang dimaksud oleh ulama terdahulu, wassalafil batil. Enggak begitu ulama terdahulu, enggak begitu. Nas itu iya, tapi tidak ada di dalam nas ijtihad, menggunakan qiyas, menggunakan namanya itu istislah, menggunakan istihsan, menggunakan satu dari ada metodenya, bukan ngawur ya. Kalau yang liberal ngawur itu. Kalau ulama ini ada manhajnya, ada caranya. Ini juga namanya itu penyesatan, pembelotan, ya takwil. Ini juga takwil. Nah itu. Ada lagi dirasionalkan. Jadi ada golongan liberalisme, ada tekstualisme tadi, ada lagi namanya rasionalisme. Semua yang gaib-gaib dirasionalkan. Jadi nggak ada yang gaib. Katanya itu waktu tarmihim bihijaratin min sijil faja'ala kafir maksud, itu kena cacar. Kalau cacar nggak ke afin maksud, kayak tahu dimakan ulet kan, jadi sudah hancur. Kalau orang cacar masa kena cacar hancur? Enggak tuh, sebulan belum tentu hancur. Paling mukanya aja bretot-bretot itu kan. Nah itu dihilangkan gaib. Kalau nggak ada gaib, lah iman itu gaib. Alif Babil dalikal kitabu la raiba fihi hudalil alladzina yu'minuna bil ghaib. Imannya dengan gaib. Allah itu gaib, malaikat gaib, kiamat gaib, nabinya ya, turunnya pengangkatan nabinya mana? Waktu dijadikan ente jadi nabi, gaib. Quran ada, Qurannya turunnya gaib. Kalau nggak ada yang gaib, nggak. Iman itu gaib. Kalau nggak gaib, nggak perlu. Semua iman semua dong. Ya kan semuanya bukti-bukti. Kalau ada bukti namanya nggak perlu iman, pasti percaya bukti. Nah karena ini ada gaib, ada yang iman, ada yang tidak beriman. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Karena tidak jelas buktinya, makanya gaib, makanya iman. Di situ ujiannya iman itu. Nah yang gaib dihilangkan, hilang imannya. Nah, jadi ini takwil namanya. Jadi kalau takwil melalui pemikiran liberalisme, pemikiran tekstualisme, pemikiran rasionalisme. Ini itulah yang harus dijaga. Nah, makanya para ulama ini, hikam itu banyaknya itu waridat ilahiyah, ilmu yang didapat. Kadang-kadang kita memahaminya itu jauh sekali. Ya, dia dari Al-Quran, tapi dari perolehan hasil tadi itu tajarrud. Tadi dari dalam tajarrud tidak banyak ilmu-ilmu yang luar biasa datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang saya
Uh, saya kira demikian kurang lebihnya. Aku qauli hadza wa taufiqul azim. Hadaina Allah wa iyyakum ila aqwamit thariq wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمك بفضلك بمزيدا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. اللهم ارزقنا علم الاولين وعلم الاخرين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم ارزقنا من لدنك علما اللهم ارزقنا من لدنك علما اللهم ارزقنا من لدنك علما. اللهم ارزقنا المعارف الربانيه واللطائف الرحمانيه والاسرار الربانيه والواردات الالهيه والمواهب الاختصاصيه والعلوم اللدنيه وبلغنا رتبه الاحسان ووحده الشهود. اللهم اجعل اجتماعنا هذا في هذا المجلس اجتماعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا من معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مفرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.